Di awal film kita diperlihatkan dengan Takia Genji dan Rindaman yang akan baku hantam lagi di sekolahnya. Dan sama seperti sebelumnya, Genji langsung diberi pukulan Lord Rindaman hingga pingsan. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Kaweishi Noburu yang baru keluar dari penjara remaja. Ia adalah alumni Suzuran yang di-DO dan dipenjara karena ia telah membunuh Makiobito, seorang siswa Hosen saat tawuran. Makiobito ini sama seperti Rindaman, seorang lone wolf serigala penyendiri dan tidak mempunyai pasukan. Tetapi karena Hosen itu bisa bersatu, membuat Bito ikut dalam tawuran dengan Suzuran 2 tahun yang lalu. Semenjak kejadian itu, Suzuran membuat perjanjian damai dengan Hosen dan tidak boleh menampakkan diri melebihi wilayah masing-masing. Kemudian Kaweishi terlihat datang ke makamnya Bito dan menyesali perbuatannya. Tapi ternyata di sana sudah ada banyak siswa Hosen yang menunggu keluarnya Kaweishi dari penjara. Melihat hal itu, Kaweishi langsung kabur dari sana. Namun pasukan botak Hosen langsung mengejarnya, dan Kaweishi berlari hingga ke markas Suzuran. Melihat hal itu, seri Jawa mencoba melindungi Kaweishi dari anak Hosen yang mengejarnya. Tidak lama kemudian Genji datang ke sana dan melihat botak Hosen ada di hadapannya. Tapi tak disangka salah satu dari mereka malah menghina Genji tanpa ia tahu Genji adalah reman Suzuran. Genji yang emosian langsung menghajar orang itu. Karena kejadian itu membuat Takia Genji telah melanggar perjanjian damai Suzuran dan Hosen. Dan kini kedua sekolah itu otomatis akan tawuran lagi suatu saat nanti. Kaweishi yang selamat lalu pergi dan datang ke markasnya Joji untuk menemui Ken Tagiri. Yang dimana kita tahu Kaweishi dan Tagiri bersahabat saat masih di Suzuran. Namun di sana Kaweishi membuat kerusuhan setelah mendengar Tagiri yang telah mati dibunuh oleh bosnya. Tapi setelah dibuat babak belur, lalu Joji memberikan alamat kerjanya Tagiri secara diam-diam. Yang ternyata kini Tagiri bekerja di tempat perbaikan mesin perahu. Saat mereka bertemu, mereka mengobrol dan bernostalgia saat masih menjadi siswa Suzuran. Di sekolah Hosen, Narumi sebagai pemimpin, ia baru mengetahui pemimpin baru Suzuran bernama Takia Genji, sekaligus orang yang telah merusak genjatan senjata itu. Kemudian Narumi merencanakan sesuatu untuk balas dendam kepada Suzuran atas kematiannya Bito. Bahkan ia juga menyuruh Urushiba Ryo, orang nomor 2 di Hosen, untuk ikut berperang melawan Suzuran kali ini. Karena diketahui Ryo ini suka menahan diri jika ada tawuran. Tidak lama kemudian datang Washio Gota yang menantang Narumi. Washio adalah siswa kelas 2 Suzuran yang baru pindah ke Hosen, yang sebelumnya ia pernah menantang baku hantam seri Jawa. Namun ia langsung tumbang dengan satu tendangan seri Jawa. Namun sebelum melawan Narumi, Washio langsung tumbang oleh anak Hosen lain. Sebelum rencana menyerang Suzuran dimulai, Narumi dan Hosen latihan baku hantam terlebih dahulu. Karena semenjak genjatan senjata dibuat, sekolah Hosen tidak pernah baku hantam lagi. Karena sekolah itu yang sudah bersatu dalam satu pemimpin. Setelah itu ia memanggil Bito Tatsuya dan mengajaknya untuk ikut menyerang Suzuran. Yang dimana kita tahu Bito Tatsuya ini adalah anak kelas 1 Hosen dan adik dari Makiobito. Tapi ia menolak ajakan Narumi dan malah merendahkan Hosen yang tidak akan menang melawan Suzuran. Scene berganti kepada Tokyo yang sedang menawarkan praksi seri Jawa kepada Genji untuk membantu GPS melawan Hosen. Tapi dengan polontongnya Genji menolak tawaran itu dan menganggap kalau GPS saja sudah cukup. Kini ia hanya fokus untuk mengalahkan Rindaman agar Suzuran bisa bersatu. Terlihat Chuta dan Mekisei mengajak kelas 1 dan 2 untuk bergabung ke GPS. Namun ajakannya itu malah diabaikan oleh siswa Suzuran. Dan malah ada juga yang mengejek ajakannya itu, yang membuat ia langsung dihajar oleh Mekisei hingga kejang-kejang. Setelah itu Mekisei ditelepon oleh Kyokorin yang mengajaknya berkencan dan ia pun langsung cabut dari sana. Sedangkan Ijaki mencoba mengajak trio Ebizuka untuk bergabung ke GPS. Dan sama ajakan Ijaki juga ditolak karena trio Ebizuka yang tidak mau bergabung ke praksi manapun. Tapi akhirnya GPS berhasil mendapatkan anggota baru setelah Mikami Brother memutuskan untuk bergabung. Karena mereka berdua memilih untuk bergabung ke praksi yang telah menang dalam peperangan.
Cerita berpindah kepada Makise yang sedang berkencan dengan Kyokorin di tepi sungai. Tapi karena Makise yang sangean dan selalu curut duluan, lalu ia mencoba menggabruk Kyokorin. Namun untungnya ada Chuta yang langsung mendorongnya dan ia pun tercebur ke sungai. Dan ternyata Makise membawa kondom terlihat saat kondom itu mengambang di air. Karena kejadian itu membuat Makise keceplosan lagi dengan rencananya yang akan mewik-wik Kyokorin. Mendengar hal itu, Kyoko langsung pergi dari sana. Malam harinya ternyata pasukan Hosen mulai bergerak menyerang Sujuran. Pertama ada pasukan Ryo yang menyerang Tsumoto yang sedang bermain basket. Di sana ia menghajar Tsumoto hingga babak belur. Dan bahkan lebih parahnya lagi, Tsumoto harus dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Kedua ada Tokaji yang dikeroyok pasukan Hosen saat keluar dari tempat bar. Karena tidak ada pilihan lain, ia terpaksa melawan. Hingga akhirnya Tokaji harus babak belur karena kalah jumlah dengan Hosen. Terakhir ada Makise, Chuta, dan Mikami Brother yang dicegat oleh Washigota dan anak buahnya. Tanpa banyak bacot mereka pun baku hantam di sana. Dan dalam baku hantam itu Makise mampu mengalahkan Hosen meski harus babak belur. Namun tiba-tiba Washio mengeluarkan pisau untuk menusuk Makise. Saat ia beberengesan dan siap menusuk, tiba-tiba Narumi datang dan langsung menghajarnya. Karena dalam tawuran itu Hosen Sujuran sepakat untuk tidak memakai senjata tajam. Tetapi setelah itu Ryo langsung menghajar Makise hingga pingsan. Saat sudah pingsan pun Ryo masih ingin menghajarnya, namun untungnya dicegah oleh Narumi. Dan penyerangan Hosen yang terjadi kepada Makise membuat Genji naik darah. Seperti biasa Genji selalu aamukan dan nekat untuk balas dendam sendiri kepada Hosen. Tapi untungnya Genji selalu dicegah oleh Izaki karena GPS yang sangat kalah jumlah, karena Hosen itu seluruh sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3. Sedangkan Sujuran hanya praksi GPS saja. Dan karena Izaki ingin memperbanyak anggota GPS, akhirnya ia langsung menantang baku hantam Serizawa. Dan jika ia menang, Serizawa harus bergabung ke GPS. Terlihat di awal baku hantam Izaki mampu mengimbangi Serizawa. Namun karena Serizawa adalah ketua dari praksinya, membuat Izaki langsung tumbang dengan tendangan pamungkasnya. Di tempat lain Kawaishi datang lagi ke markas Joji untuk bergabung ke klan Sosu. Tapi anak buah Joji memberikan syarat agar bisa masuk klan. Mereka menyuruh Kawaishi untuk membunuh bos klan Rushikai. Dan ia pun menyetujuinya. Saat di klub malam Genji dipanggil oleh ayahnya. Di sana Genji direndahkan karena ia yang mudah aamukan dan sampai sekarang belum bisa menyatukan Sujuran. Kemudian ayahnya itu mengetes kemampuan Genji. Genji yang kesal kepada Hideo langsung pergi dari sana. Saat di luar ia bertemu dengan Narumi yang memberinya korek api untuk menyalakan rokok. Dan itulah awal Genji dan Narumi bertemu. Tapi di sini Genji belum mengetahui Narumi adalah ketua Hosen. Bersamaan dengan itu Hideo yang sedang mampir ke toilet, tiba-tiba Kawaishi datang dan langsung menembaknya. Karena kejadian itu ayah Genji dibawa ke rumah sakit. Namun untungnya Hideo Takiya masih bisa diselamatkan meskipun keadaannya kritis. Kawaishi yang mengetahui Hideo masih hidup langsung pergi ke rumah sakit untuk membunuhnya. Bersamaan dengan itu Tagiri yang mendengar berita Hideo ditembak lalu pergi menjenguknya. Saat Kawaishi akan menembak Hideo, tiba-tiba Tagiri datang dan langsung mencegahnya. Namun Kawaishi tidak mendengarkan ucapan Tagiri dan siap untuk menembak Hideo. Tapi Tagiri langsung memasang badan dan melindunginya. Ia mencoba menceramahi lagi Kawaishi hingga akhirnya Kawaishi menjadi luluh dan menurunkan pistolnya itu. Tapi karena bacotannya yang cukup lama membuat anak buah Hideo datang ke sana dan langsung menangkap Kawaishi dan Tagiri. Saat mereka berdua akan dibawa, tiba-tiba Hideo terbangun dan menyuruh anak buahnya untuk melepaskan Kawaishi dan Tagiri karena ia berusaha menyelamatkannya. Di belakang sekolah terlihat Genji menantang lagi baku hantam Rindaman. Ia menganggap Sujuran akan bersatu jika ia mengalahkan Rindaman. Karena Rindaman yang terlalu kuat membuat Genji langsung tumbang lagi.
Malam harinya ketika Genji terbangun, ia melihat sekolah sujuran yang telah terbakar. Yang ternyata itu adalah ulah Washigota yang menginginkan peperangan segera dilangsungkan. Tokyo lalu melemparkan korek kepada Genji yang ternyata itu merupakan milik anak Housen. Namun tidak seperti biasanya, ia malah terlihat santuy dan tidak mempermasalahkannya. Tokyo yang mendengar hal itu merasa kesal dan langsung menghajar Genji. Saat Genji akan membalasnya, tiba-tiba Serizawa langsung menahannya dan Genji pun ngaleos. Dan karena kejadian itu membuat Serizawa turun tangan untuk memotivasi Genji. Akhirnya motivasi Serizawa berhasil membuat Genji bangkit untuk balas dendam kepada Housen. Namun ia masih bingung karena sujuran yang belum bersatu. Washigota yang telah membakar sujuran langsung dihajar oleh Madoba. Namun tidak lama kemudian Genji datang ke sana dan menantang Narumi untuk langsung tawuran aja esok hari di lapangan Housen. Dan Genji akan menghancurkan Housen di kandangnya sendiri. Sebelum pergi, Genji memberikan Narumi api untuk sebat, menggantikan yang sebelumnya Narumi lakukan. Saat di sujuran, Ijaki mengajak kembali trio Ebizuka untuk datang esok hari saat melawan Housen. Sedangkan Genji mencoba menyatukan sujuran melalui speaker sekolah dan meminta seluruh siswa sujuran untuk meminjamkan kekuatan mereka agar bisa melawan Housen esok hari. Namun pas di hari H tiba, ternyata usaha Genji menyatukan sujuran itu gagal total. Meski sebelumnya trio Ebizuka datang menemui Genji, tetapi mereka hanya menyetor banget saja karena Ijaki yang meminta mereka untuk datang saja. Kini hanya GPS yang siap untuk tempur, dan itu kalah jumlahnya cukup jauh, di mana mereka akan melawan seluruh siswa Housen. Melihat hal itu, Genji hanya bisa pasrah dan malah membatalkan perangnya dengan Housen. Setelah itu ia pergi dari sana. Tetapi ternyata Takia Genji datang ke Housen sendirian untuk solo versus ARW, agar jika ia kalah tidak terlalu malu, karena tidak ada sejarahnya sujuran kalah dengan Housen. Tanpa banyak bacot, ia langsung ora dan lari menghampiri pasukan Housen. Ketika ia sedang baku hantam, ternyata pasukan GPS yang sebelumnya mengetahui sifat Genji langsung pergi ke tempat peperangan. Yang ternyata benar Genji sudah ada di sana sedang ngopi. Ditambah lagi Serizawa Army datang juga ke sana dan bergabung ke pasukan GPS. Yang kini pasukan Genji masih kalah jumlah. Tapi setidaknya satu orang sujuran sama seperti 5 siswa botak Housen. Sebelum dimulai, Narumi ngebacot dulu dan menunggu Genji untuk bisa sampai ke atap sekolah dan duel di sana agar bisa membuktikan pemenang dari tawuran itu. Dan mereka pun langsung tawuran. Terlihat peperangan itu cukup sengit cuy, hingga akhirnya anak sujuran mampu masuk ke dalam sekolah Housen. Tapi di sana anak Housen terus berdatangan yang membuat Genji dan Serizawa kewalahan untuk ke atap. Bahkan Makise yang menahan botak Housen itu lalu terkepung di dalam kelas. Untungnya ia sudah ditunggu Narumi yang sedang ngopskui untuk baiwan dengannya. Namun karena Narumi setingkat di bawah Serizawa, membuat Makise harus tumbang di sana. Sedangkan Genji dan Serizawa yang sudah sampai di tangga menuju atap, ternyata di sana sudah ada Ryo yang menunggu mereka. Lalu ia mempersilahkan Genji untuk naik, sedangkan Serizawa harus melawannya. Namun sebelum naik, Genji memperingatkan Ryo karena Serizawa itu sangat kuat dari perkiraannya. Saat sudah di atap, ia minta minum dulu karena haus dan langsung bukbek di sana. Sedangkan Serizawa ia masih baku hantam dan hampir dikalahkan oleh Ryo. Tapi ketika Ryo merendahkannya, Serizawa langsung bangkit. Ditambah lagi ia ingin balas dendam karena Ryo yang telah membuat Tsutsumото masuk ke rumah sakit. Dan seketika pukulan Ryo itu tidak mempan, hingga akhirnya ia mengeluarkan jurus pamungkasnya. Genji dan Narumi yang sedang bertarung, tiba-tiba Washigota datang dan mengeluarkan pisau untuk membunuh Genji. Saat beberengesan akan menusuknya, tiba-tiba Bito Tatsuya datang dan langsung menendangnya. Setelah itu mereka berdua melanjutkan baku hantam lagi. Serizawa yang naik ke atas melihat pertarungan itu yang ternyata belum selesai.
Terlihat pertarungan itu terus jual beli pukulan. Namun Genji dengan pukulan andalannya yang merekpak, akhirnya ia berhasil membuat Narumi tumbang dan memenangkan baku hantam itu. Bersamaan dengan itu, pasukan Suzuran yang di bawah ternyata juga berhasil mengalahkan pasukan Botakhausen. Dan kekalahan Narumi langsung diambil alih oleh Bito Tetsuya untuk menjadi pemimpin Hausen selanjutnya. Dan dia berjanji akan membayar kekalahan itu. Dan akhirnya pasukan Suzuran pulang dengan kemenangan. Tetapi di tengah perjalanannya, Wasio Gota terlihat sedang mengintip mereka dengan wajah khawatirnya. Genji yang melihat hal itu lalu mengajak Wasio untuk masuk ke Suzuran lagi dan pulang bersama. Setelah itu, Wasio mengganti baju Hausen dengan baju Suzuran lagi. Singkat cerita, hari kelulusan pun tiba dan kini atap sekolah pun menjadi sepi. Dan itu tandanya generasi penerus akan memperebutkan atap itu untuk menjadi penguasa Suzuran selanjutnya. Namun Genji yang masih kene penasaran, ia menantang lagi Rindama untuk terakhir kalinya. Dan pertarungan itu disaksikan langsung oleh siswa Suzuran termasuk Serizawa dan trio Ebizuka. Rindaman yang mengetahui Genji akan lulus dan tidak akan menantangnya lagi, lalu ia akan mengukurnya. Dan ternyata Genji mampu membuat Rindaman terkena pukulannya hingga berlutut. Lalu Genji langsung melompat seperti biasanya dan film pun selesai.